Sarah baru saja pindah ke rumah tua warisan keluarganya yang terletak di sebuah desa terpencil. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni, dan saat pertama kali melihatnya, Sarah merasakan hawa dingin yang aneh. Meski demikian, dia memutuskan untuk merenovasi rumah itu dan tinggal di sana, berharap bisa memulai hidup baru yang tenang. Pada malam pertama, Sarah merasakan suasana rumah yang sunyi dan sepi. Namun, tepat saat tengah malam, dia mulai mendengar suara tangisan samar dari lantai atas. Awalnya, dia berpikir itu hanya imajinasinya, tetapi suara itu terus berlanjut setiap malam pada waktu yang sama. Penasaran dan sedikit takut, Sarah memutuskan untuk menyelidiki asal suara tersebut. Dia menemukan sebuah kamar yang terkunci di lantai atas, yang tidak dia sadari sebelumnya. Setelah berhasil membuka pintu dengan kunci tua yang ditemukan di ruang tamu, Sarah memasuki kamar yang tampak seperti kamar anak kecil, dengan mainan-mainan kuno dan boneka-boneka berdebu yang bertebaran di lantai. Di tengah kamar itu, terdapat sebuah kotak musik yang berkarat. Ketika Sarah memutarnya, kotak itu memainkan melodi yang sedih dan menggetarkan hati, dan suara tangisan mulai terdengar lagi, lebih jelas dan menyedihkan. Sarah merasa merinding dan segera menghentikan musiknya. Keesokan harinya, Sarah bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ni Astuti yang tinggal di desa itu sejak kecil. Ketika Sarah menceritakan tentang suara tangisan dan kamar terkunci itu, Ni Astuti terdiam sejenak sebelum menceritakan kisah tragis yang terjadi di rumah itu puluhan tahun lalu. Menurut cerita Ni Astuti, seorang wanita muda bernama Amara pernah tinggal di rumah itu bersama putrinya yang masih kecil, Dina. Suami Amara meninggal dalam kecelakaan, dan dia harus membesarkan Dina sendirian. Suatu malam, Amara mendapati Dina hilang tanpa jejak. Meskipun pencarian dilakukan, Dina tidak pernah ditemukan. Amara yang putus asa dan hancur akhirnya meninggal dengan tragis, meninggalkan rumah itu dalam kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, suara tangisan anak kecil sering terdengar dari rumah itu, seakan-akan roh Dina yang hilang masih terjebak di sana. Sarah merasa tergugah oleh kisah tersebut dan bertekad untuk menemukan kebenaran serta memberi ketenangan bagi roh Dina dan Amara. Dia mulai menelusuri catatan lama dan bertanya kepada penduduk desa lainnya. Suatu malam, Sarah menemukan sebuah petunjuk yang membawanya ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah rumah itu. Dengan perasaan cemas dan penuh tekad, Sarah membuka pintu ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Dia merasakan udara dingin menyergap wajahnya saat melangkah masuk. Di sudut ruangan yang gelap, dia melihat sebuah boneka usang yang mirip dengan boneka yang ada di kamar Dina. Ketika Sarah mengambil boneka itu, dia menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di balik dinding batu. Membaca buku harian itu, Sarah menemukan kenyataan mengerikan bahwa Dina sebenarnya disembunyikan oleh seorang pria gila yang tinggal di desa itu. Pria itu, yang tidak pernah dicurigai oleh siapapun, menculik Dina dan mengurungnya di ruang bawah tanah hingga akhirnya Dina meninggal karena kelaparan dan ketakutan. Saat Sarah menyelesaikan membaca, suara langkah kaki berat terdengar dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria tua dengan mata liar berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah. Pria itu adalah anak dari pria gila yang menculik Dina, dan dia telah mengawasi Sarah sejak awal. "Seharusnya kamu tidak menggali masa lalu," kata pria itu dengan suara serak, sambil mendekati Sarah dengan tatapan penuh kebencian. Sarah merasa terjebak, tapi sebelum pria itu sempat melakukan sesuatu, suara tangisan dan jeritan anak kecil memenuhi ruang bawah tanah, semakin keras dan mengerikan. Pria itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, menggenggam kepalanya dan berteriak kesakitan, seakan-akan dihantui oleh bayangan masa lalu yang mengerikan. Dengan keberanian yang tersisa, Sarah berlari keluar dari ruang bawah tanah dan menutup pintunya dengan cepat. Dia segera melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang, yang akhirnya menangkap pria tersebut. Setelah kejadian itu, Sarah merasa bahwa rumah itu telah kembali tenang. Namun, pada malam berikutnya, saat Sarah berusaha untuk tidur, dia mendengar suara tangisan yang sama, tapi kali ini lebih lembut dan penuh kelegaan. Dia merasa bahwa roh Dina dan Amara akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, dan dia pun merasa lega telah membantu mereka menemukan kedamaian yang mereka cari selama ini.